Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiza Ramada dan teman saya Diestiwi, Kamila Mahabatilah, Wilin Irania, Firda Siti Mariam, Nadia Misel, Raden Jihan Fauzianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana PAUD. Kami akan membahas apa yang dimaksud dengan sarana, apa saja kebutuhan sarana bagi AUD, dan bagaimana perbedaan pengelolaan sarana PAUD di kondisi normal dengan kondisi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sarana PAUD. Sarana PAUD adalah seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak. Selanjutnya di sini ada fungsi dan manfaat sarana PAUD. Yang pertama, ada fungsi dari sarana PAUD antara lain sebagai alat untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak, sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan bermain anak, dan terakhir sebagai alat bantu dalam mempermudah penyampaian materi belajar kepada anak. Yang kedua ada manfaat sarana PAUD. Antara lain, kegiatan bermain belajar menjadi lebih menarik dan efektif, menumbuhkan motivasi dan minat anak dalam bermain dan belajar. Dan terakhir, mengoptimalkan perkembangan anak. Prinsip sarana PAUD yang pertama aman bagi anak, yaitu terbuat dari bahan yang aman dan sehat bagi anak, tidak berjamur, tidak kasar yang menimbulkan luka, tidak berkarat, tidak beracun, dan tidak berbau. Kemudian, sesuai bentuk dan ukurannya bagi anak, tidak runcing, ujung runcing minimal 2 mm, tidak tajam, tapi tajam minimal 0,3 mm, tidak terlalu kecil sehingga mudah ditelan anak. Untuk anak usia 3 tahun ke bawah, diameter minimal 3,17 cm. Yang kedua, sesuai usia dan tingkat perkembangan anak sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, mengandung nilai pendidikan. Keempat, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, termasuk barang bekas yang layak pakai. 5. Menarik dan mendorong anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Terakhir, awet atau tidak mudah pecah dan rusak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yaitu Wilin Irania. Jenis-jenis sarana PAUD. Jenis-jenis sarana PAUD ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sarana dari proses pembuatannya dan sarana dari fungsinya. Sarana yang dilihat dari proses pembuatannya ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pabrikan, yaitu sarana yang sudah tersedia dan bisa dibeli di toko-toko terdekat. Nah, yang kedua, yang dibuat sendiri, homemade, yang kita buat sebagai pendidik atau orang tua. Nah, biasanya memanfaatkan bahan-bahan sampah rumah tangga seperti tutup botol, kemudian botol plastik bekas yang bisa didaur ulang sehingga bisa dijadikan sebagai sarana bermain. Yang ketiga adalah yang tersedia di alam. Nah, sarana ini yaitu sarana yang memanfaatkan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar. Contohnya, ketika kita menginginkan suatu warna, kita bisa mendapatkannya melalui kunyit atau bunga-bunga. Nah, kemudian jenis-jenis sarana PAUD yang kedua adalah sarana PAUD yang dilihat dari fungsinya. Dibedakan kembali menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bahan belajar, yaitu segala bentuk informasi yang disediakan oleh pendidik, baik berupa isi pesan yang di dalam buku maupun non-buku. Kemudian yang kedua adalah media belajar, yaitu sarana fisik untuk menyampaikan bahan ajar sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan tindakan anak. Media belajar juga berfungsi untuk memudahkan anak dalam memahami materi. Contohnya adalah alat peraga edukatif dan lain-lain. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kebutuhan sarana bagi anak usia dini.
Menurut Purwanto 2020, sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar mengajar. Hal ini merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam sebuah lembaga pendidikan karena mempengaruhi kelangsungan proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar agar siswa lebih berminat dan mudah menerima penjelasan dari guru. Kegiatan pembelajaran yang menyajikan tatap muka antara guru dan anak didik juga turut membangkitkan motivasi belajar pada anak yang lebih tinggi, mereduksi kecemasan dan stres, serta dapat menimbulkan rasa percaya diri. Pengelolaan sarana PAUD. Terdapat beberapa hal, yaitu ada penataan. Dalam penataan, sarana PAUD perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan keterjangkauan anak. Jika alat tersebut memerlukan perhatian khusus atau tingkat bahayanya yang cukup tinggi, maka jauhkanlah dari anak. Yang kedua, sebelum ditata untuk dimainkan anak, perhatikan kondisi barang secara umum, misalnya bau, warna, bentuk, dan tekstur. Yang ketiga, dalam hal penataan, sesuatu yang digunakan untuk menata harus dapat terjangkau oleh anak sendiri. Hal ini dapat mendukung pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada anak. Yang keempat, pastikan mainan tersebut layak untuk digunakan oleh anak. Selanjutnya ada komponen penyimpanan. Dalam penyimpanan sarana pendidikan anak usia dini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan label untuk penyimpanan. Misalnya tidak terkena matahari langsung, suhu penyimpanan, dan kelembaban. Yang kedua, letakkan di tempat yang mudah untuk dijangkau oleh guru. Yang ketiga, ventilasi sirkulasi udara yang memadai. Yang keempat, periksa secara berkala kondisi sarana yang disimpan. Yang kelima, buatlah pengelompokan sarana bermain sesuai dengan jenis barang. Yang keenam, bersihkan secara berkala. Bila perlu, buatlah kartu kontrol yang di dalamnya tertera keterangan waktu dan kondisi terakhir barang pada saat diperiksa. Yang ketujuh, perhatikan kebersihan tempat penyimpanan dan sarana yang ada. Yang kedelapan, untuk sarana yang berasal dari bahan limbah, sebaiknya lebih mendapatkan perhatian yang khusus dari sisi kebersihan dan keamanan. Jika sudah terjadi perubahan dari segi warna, bau, dan tekstur, jangan digunakan lagi. Yang kesembilan, jemurlah secara berkala barang-barang jika sudah menunjukkan tanda-tanda lembab. Selanjutnya ada aspek pemeliharaan. Dalam memelihara sarana PAUD, pendidik dan tenaga kependidikan perlu memperhatikan waktu dan bahan sarana sebagai berikut. Yang pertama, waktu pemeliharaan secara mencakup meliputi beberapa hal, yaitu pemeliharaan sehari-hari, yaitu pembersihan dan perbaikan sarana. Yang kedua, pemeliharaan berkala, yaitu pembersihan, perbaikan, dan pengecatan sarana yang bersifat rutin dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada pemeliharaan sewaktu-waktu, yaitu pembersihan dan perbaikan yang harus segera dilaksanakan jika ada kerusakan mendadak. Selanjutnya ada aspek bahan. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan sarana, yaitu kayu, plastik, tekstil, atau fabrik, kertas, logam, pasir, dan lain-lainnya. Terdapat rambu-rambu pengelolaan. Hal-hal umum yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sarana PAUD adalah sebagai berikut. Kesesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, tipe atau jenis kegiatan. Keselamatan dan kenyamanan juga sangat penting untuk syarat sarana. Yang terakhir, fleksibilitasnya. Pengelolaan sarana PAUD era pandemi COVID. Yang pertama, protokol di lingkungan sekolah. Pemerintahan telah menghimbau penerapan aturan wajib memakai masker baik saat kegiatan belajar maupun saat berada di lingkungan sekolah. Bagi pihak yang tidak mematuhi protokol, tidak diizinkan masuk, termasuk kepala sekolah, guru, murid, hingga tamu. Selain itu, semua orang yang masuk ke lingkungan sekolah wajib diperiksa dengan alat ukur suhu tubuh atau dermogen. Setelah dinilai bebas COVID-19, semua orang harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan. Yang kedua, protokol di dalam kelas. Kelas yang akan digunakan wajib disterilkan selama 15 menit untuk kegiatan penyemprotan desinfektan oleh petugas kelas atau pihak yang ditunjuk
sekolah secara khusus. Sekolah juga wajib menerapkan aturan 18 siswa dalam satu kelas atau sepertiga dari jumlah siswa. Selain itu, siswa dan guru dilarang memakai sepatu di dalam kelas, serta wajib menggunakan masker. Ini adalah aturan umum yang wajib diberlakukan oleh sekolah di semua zona. Akan tetapi, sekolah-sekolah di zona merah tentu harus menerapkan aturan yang lebih ketat untuk menjamin kesehatan siswa dan guru. Yang ketiga, alat-alat kebersihan dan kesehatan. Sekolah harus menyediakan semua alat-alat kebersihan untuk memastikan kelas selalu dalam keadaan steril. Seperti alat pel, pun, vacuum cleaner agar semua kotoran dapat dibersihkan dengan cepat dan berkala. Sekolah juga wajib memasang wastafel di berbagai tempat agar siswa dan guru bisa dengan mudah mencuci tangan, namun menyediakan alat kebersihan saja tidaklah cukup. Sekolah harus menyediakan alat kesehatan selengkap mungkin untuk mengantisipasi siswa yang jatuh sakit. Karena kontak fisik sangat tidak dianjurkan sekolah yang kontak fisik sangat tidak dianjurkan. Sekolah juga mungkin akan membutuhkan APD untuk keadaan darurat. 4. Ruang kelas steril dan sesuai regulasi. Sesuai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semua kelas harus disterilkan dengan desinfektan sebelum digunakan. Oleh karena itu, sekolah harus memiliki stok bahan desinfektan beserta alat semprotnya. Sekolah juga harus menyediakan ruang kelas lebih banyak untuk menjamin tidak ada penularan COVID-19, sebab kuota yang dianjurkan oleh pemerintah adalah sepertiga siswa per kelas. Yang kelima, loker pribadi dan rak sepatu khusus. Sekolah dianjurkan membuat tempat untuk menyimpan barang pribadi siswa. Salah satu adalah fasilitas lemari atau loker ini untuk mengantisipasi pola penyebaran virus COVID-19 yang masih belum bisa dipastikan. Anjuran lain yang harus diperhatikan adalah larangan memakai sepatu untuk alas kaki di dalam kelas. Oleh sebab itu, sekolah juga harus menyediakan rak sepatu untuk para siswa dan guru dengan jumlah memadai. Yang keenam, tenaga kesehatan sekolah. Sekolah harus menyediakan tenaga kesehatan untuk situasi darurat serta untuk kepentingan edukasi. Sekolah tidak bisa menyerahkan penanganan kesehatan para siswa kepada guru atau staf sekolah yang tidak memiliki pengalaman medis. Yang ketujuh, alat cek suhu badan. Alat untuk memeriksa suhu badan untuk termogan juga harus disediakan oleh sekolah. Alat ini adalah instrumen protokol kesehatan wajib ada di sekolah. Semua orang harus diperiksa terlebih dahulu sebelum diizinkan termasuk ke dalam gedung atau lingkungan sekolah. Yang terakhir, platform e-learning untuk siswa. Platform e-learning atau portal belajar berbasis teknologi yang diperuntukkan untuk para pelajar dan pengajar mulai dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Menariknya, sekolah tidak hanya fokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga menawarkan sejumlah materi pengembangan diri yang bisa diikuti oleh siapapun. Sekian presentasi kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.